saya pun untuk bagi-bagi ilmu lah. Ya, setuju kakak. Bagi ilmu kepada generasi muda melalui Universitas Okmin Papua. Ya, Yang saat ini sedang beroperasi di ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil. wow, luar biasa. Yang Ya, Bung, selamat pagi, selamat datang. selamat pagi, selamat ketemu lagi. Iya. Sudah lama kita tidak bertemu dan akhirnya kita jumpa lagi kakak Gerard ya. Selamat datang di Yes Warsaw di podcast ini ya. Ya, Kakak Gerard, kami senang karena dari jauh-jauh dari Pegunungan Bintang kakak sudah bersedia untuk podcast bersama kami di channel YouTube kami ini. Dan pemirsa, hari ini saya kedatangan seorang anak muda dari Pegunungan Papua. Ya, saya bisa bilang brilian karena dia sudah melakukan hal-hal terobosan baru di Pegunungan Bintang ya kakak. ya. Luar biasa, Bung. Nah, ngomong-ngomong ini kita, Bung, perkenalan dulu lah. Bung, nama siapa? Nama lengkap lah. Hari ini kan tak kenal maka orang bilang tak sayang ya kakak. Ya. Nah, mungkin kakak perkenalkan diri. Asal dari mana, kuliah di mana, begitu mungkin biar pemirsa sana ini bisa minta, oh Bung Gerard ya dari Pegunungan Bintang macam gitu. Itu hanya secara umum saja ya. Ya. Seperti begitu mungkin kakak bisa. Baik, nama saya Gerald Bidana. Ya. Ya, asal dari Pegunungan Bintang. Wow, Pegunungan Bintang luar biasa. Apa kabar Pegunungan Bintang ini kakak di sana? Ya di sana baik-baik, aman. Luar biasa. Ya, terkendali. Dari luar biasa kakak. Ya, Wow, kakak dulu kuliah di mana kakak? saya dulu kuliah S1-nya itu di Jogja, Wow, luar di biasa. Universitas Katolik Sanata Dharma, Ambil jurusan? ambil jurusan psikologi pendidikan. Wow, psikologi pendidikan ya. Iya. Luar biasa. Wow, luar biasa. Itu kakak wisudanya tahun berapa? Tahun 2009, Wow, berarti lama sekali ya. lama. Ya. Masuk kuliahnya tahun 2003. 2003 oke. Ya, setelah selesai tapi harus menunggu Ya. ya karena banyak hal. Lalu pernah juga di situ hampir 4 tahun Oke. bantu-bantu di salah satu yayasan. Yayasan apa Kemudian nih? Yayasan Bintar Busi. Oh, Bintar Busi di Semarang ya? Semarang. Oh, luar biasa ya. Lalu lanjutkan lagi ke UGM. UGM Universitas Gajah Mada. Wow, luar biasa. Itu kakak ambil jurusan apa kakak? Ambil jurusan manajemen strategik dan kebijakan publik. Wow, luar biasa. Luar biasa, Bung. Saya ini rasa terhormat karena podcast kali ini didatangi bintang tamu dari Pegunungan Bintang ya. Bintang tamu kayak orang ganteng yang luar biasa ya, pemirsa. Nah, ada hal yang unik yang kakak Gerard lakukan bersama krunya ya. Di sana ngomong-ngomong berapa tahun kemarin saya dengar kakak ada bikin Universitas Okmin ya. Ya, Wow, betul. kakak itu satu terobosan yang sangat luar biasa. Iya. Kenapa? Ini satu hal yang saya pengen. Hari ini kita akan bercerita banyak tentang pentingnya pendidikan di Pegunungan Bintang. Lebih khususnya tentang hadirnya Okmin ini kakak. ya. Kenapa kakak mau bikin Okmin di Pegunungan Bintang kakak? Ya sebenarnya itu hasil dari permenungan bersama sebenarnya. Oh, wow, luar biasa. Jadi semangatnya anak-anak Papua atau ya orang muda Papua yang baru saja menyelesaikan pendidikan dari daerah di Papua sini juga, Ya. di luar Papua dan juga dari luar negeri. Ya, banyak sarjana yang selesaikan dan kembali ke daerah. Dan itu kami pikir perlu ada tempat, perlu ada ruang untuk para sarjana itu bisa ya mengembangkan keilmuannya di Iya, itu. iya. Salah satunya ya perguruan tinggi. Ya. Perguruan tinggi walaupun
banyak ya. Di Sorong, Merauke itu ada banyak perguruan tinggi, tapi Iya. seluruh pegunungan ini belum ada. Iya. Belum ada universitas yang dirintis oleh Anak daerah. anak-anak asli, Wow, ini Anak-anak terobosan asli. yang luar biasa. Iya. anak-anak asli Papua. Iya, iya. Nah, sehingga kami berpikir kenapa tidak salah satu universitas itu berdiri di pegunungan. Wow, Di pegunungan. luar biasa, luar biasa. Dan lebih khusus lagi itu kita coba giring dia ke perbatasan. Wow, di Negara. perbatasan. Oh, negara. Ya, Negara mana? Papua, tuh? Papua New Guinea. Oh, berarti dekat tuh kakak. Ya. Kira-kira kalau dari Pegunungan Bintang ke Papua New Guinea itu berapa makan jam, tahun, bulan, hari? Makan hari. Oh, makan hari. Berapa hari kakak? Kalau itu masuk kota, kalau antar kampung itu ya pakai jam. Oh, pakai jam ya kakak? Ya. Wow, luar biasa kakak. Luar biasa. Nah itu kan satu suku besar itu. Oh, berarti ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat sekali antara masyarakat Pegunungan Bintang dengan itu di Papua New Guinea. Ya, Itu iya. nama kampungnya ada nggak kakak? Bisa. Ya itu dekat sekali dan itu satu suku sebenarnya. Satu suku. Oh. Satu suku besar Iya, itu. Iya, iya, iya. Ah. Sebagian besar menjadi penduduk Papua New Guinea, lalu sebagiannya itu Indonesia yang saat ini Berarti kakak bisa talk pisin nih. saya Oh. bisa. Luar Jadi biasa. sebagian masuk Indonesia dan ada kabupatennya Pegunungan Bintang. Wow. Jadi ada dua suku besar di situ. Sukunya apa itu kakak? Jadi etnis besarnya itu Papua Ok dan Papua Min. Min tribes dan Papua Ok. Ok itu artinya apa kakak? Ok itu artinya air. Jadi suku-suku ini hidup di pinggiran atau dekat dengan air. Oh, jadi ada air besar begitu ya? Ya, Oh, ada jadi macam kali atau jadi macam begini ya, sungai? begini ada. Jadi Ah. di satu Papua ini sebenarnya itu sungai-sungai besar itu dibagi dari pegunungan ini, Pegunungan Bintang sebenarnya. Jadi kan Mandala tuh. Wow. Pegunungan Mandala itu di bawah kaki Pegunungan Mandala itu yang bagi sungai-sungai besar. Bovendigul itu Wah. bukan Bovendigul, yang sebenarnya itu adalah Digul atau yang bahasa kami itu adalah Okhop atau Oksop. Wow. Kan dialek toh? Iya, iya, iya. Dialek daerah. Jadi di bawah Gunung Mandala itu Sungai Digul yang sekarang dikenal itu mengalir ke arah selatan sampai Samudera Pasifik. Lalu atau arah Furu. Kemudian Sungai Mambramo juga itu anak-anakan sungainya itu dari Pegunungan Bintang. Oh. Yang dia mengalir ke arah sini dari wilayah Ketengban, suku Ketengban yang berbatasan dengan Jahukimo. Wow. Nah, lalu yang Mambramo juga dari ke arah sini. Lalu ada satu lagi yang ke Papua New Guinea lagi ke arah utara. Itu Sungai Sivik. Sungai Sivik itu ya keluar dari kampungnya kami, kampungnya saya, lalu mengalir ke arah timur. Jadi sampai di Isipik Province, Wewak. Oh. Jadi di dua suku besar ini, Min Tribes itu ada dua provinsi. Jadi Western Province dan Sandang Province yang ibu kota Wanimo. Wow. Western Province itu di Kiunga. Nah, di situ ada pengelolaan tambang emas yang waktu di mining itu. Wow. Nah itu dari Oksibin, Wow. Wow. dari Oksibin ibu kota naik ke satu gunung kecil. Lihat ke sebelah timur itu sudah ada lampu. Kalau malam hari kan lampunya kelihatan. Wow. Tempat penambangannya, tambang emas. Nama Jadi dekat saja. nama tambangnya apa kakak? Bukti di mining. Oh, wow. Wow. Itu negara seberang. Tambang Ya? emas terbesar itu tidak jauh beda dengan yang Freeport ini, yang di Timika. Oh. Ya, Timika dan di timur itu atau batas negara itu wilayahnya tanah etnik Min dan Ok itu ada tambang emas juga yang kerja menuju ke wilayah Indonesia. Wow. Jadi satu suku besar itu Berarti termasuk mengangkat nama universitas itu juga diambil dari Okmin University. gabungan itu. Wow. Okminnya itu. Nah, Okminnya itu nama suku sebenarnya Suku ya, suku. yang ada di sentral Pulau Papua. Wow, luar biasa kakak ya. Iya. Ini
Nanti kita cerita-cerita lagi. Ya. Kalau boleh saya ke sana untuk surfing Itu wisata yang ada di sana, kakak. harus ajak itu. Kayak supaya kita angkat wisata dan berbagai macam. You harus ke sana. Ya. Terima kasih, podcast ini sangat seru sekali kakak, dan hadirnya Okmin ini kan sesuatu yang memang akan membantu banyak generasi ya kakak di atas. Iya. Nah, kenapa kakak sebagai anak daerah harus memulai hal yang bagi orang lain pikir tidak mungkin begitu, Iya. tapi kakak sudah memulai. Ya. Jadi kadang kan orang nanti ini dulu harus kita siap uang dulu, harus siap SDM dulu dan seterusnya. Tapi waktu ini kan berjalan terus. Betul, setuju. Kalau generasi yang memunculkan ide-ide seperti begitu nanti 1-2. Betul. 1-2 lalu itu waktu berjalan terus nanti itu terlewatkan. Betul, kakak setuju. Nah, sehingga mau tidak mau harus mulai. Iya. Harus mulai, kita gagas dulu. Entah itu ada fasilitas lengkap atau tidak, harus mulai. Ya. Karena memang kami melihat bahwa Papua ini luas, terus terutama di pegunungan itu belum ada universitas yang dirintis oleh orang asli Papua, dan penduduk kebanyakan itu begitu tamat pendidikan dasar ya, menengah, lalu mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu sebagian besar presentasinya itu terlalu besar, itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu ya mereka jadi pengangguran. Ya, kalaupun dia ke Uncen paling sedikit saja yang diterima. Juga perguruan tinggi swasta lain. Nah, sebagian besar dari itu mereka di kampung, di pedalaman, di pegunungan itu. Jadi kebanyakan tidak kuliah. Iya, karena itu kita harus hadirkan perguruan tinggi, dekatkan mereka. Saya setuju tuh kan. Lalu juga di setting sistemnya. Iya, betul. Sistemnya bagaimana supaya mereka ini terbantu. Jadi standarisasi biaya juga harus konteskan, harus menyesuaikan dengan pendapatan orang tua. Di sana ya, betul. Pertumbuhan ekonominya seperti apa di daerah-daerah itu harus terbantu, harus diatur sistemnya supaya mereka terbantu, mereka bisa mengenyam pendidikan. Karena hanya melalui pendidikan orang Papua ini bisa mengalami perubahan mindset. Bagaimana dia bisa mengatur diri. Untuk hadapi tantangan hidup ke depan. Tantangan global, apalagi di era 004 ya. Betul. Di era sekarang ini kan mau tidak mau itu kita harus bantu. Betul, bantu generasi. Kita yang paham itu harus bantu. Betul. Menghadirkan sarana-sarana itu pendidikan. Setuju, kakak setuju. Ini juga kehadiran universitas di pedalaman juga itu nanti akan berdampak pada bagaimana nanti manajemen membangun pendidikan dasar. Karena risetnya itu ke bawah. Jadi para dosen profesional yang kita punya anak-anak ini yang selesai dari berbagai negara di dunia kembali juga dalam negeri yang terpanggil untuk jadi dosen itu sudah datang ke situ. Datang ke situ, taruh ilmunya di situ, bagaimana kembangkan ilmunya di situ, skillnya di situ. Lalu risetnya ke bawah. Sehingga selama ini pendidikan dasar yang tidak jalan itu bisa jalan karena dosen-dosen ada di situ, perguruan tinggi ada di situ, lalu mahasiswa digiring ke situ, kita siapkan supaya mereka turun ke bawah mempengaruhi perbaikan sistem penyelenggaraan pendidikan dasar. Luar biasa. Jadi di sana sudah berapa mahasiswa yang kakak terima di sana? Angkatan pertama ini begitu kami launching mendapatkan SK dari Dirjen Dikti Kementerian, Dirjen Dikti, yang mendaftar itu 600. 600, serius? 625. Dari berapa sekian banyak penduduk di sana? Ada 100 sekian ribu. Wow. Anak mudanya itu baru berapa persen yang ditolong untuk itu? Ya itu, jadi
620-an sekian itu Iya. terseleksi. Yang ada sekarang yang sudah terinput ke portal Dikti itu 610 orang. Wow, itu semua Yang, sudah yang terserap ke 5 program studi. ada berapa? Jadi- 5 program ya? Ya, 5 Itu apa? program studi. Fakultasnya apa saja Bang? Fakultasnya 2 saja, sains dan antropologi dan social science. Wow. Jadi ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, antropologi, biologi dan agroteknologi. Wow, 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 wow. Ya. Kira-kira apa respon dan masyarakat punya antusiasme bagaimana? Pasti sudah 600 berarti antusiasme sudah sangat luar biasa sekali itu. Iya, jadi ya masyarakat itu sangat respons dan sangat mendukung, bahkan pada saat suatu saat nanti Saya ke sana. bisa nanti akan saya berikan itu dokumen awal-awal itu penjemputan, boleh, keterlibatan masyarakat Boleh. tanpa harus menunggu Iya. harus dibayar dan seterusnya, tapi terlibat langsung Wow. supaya semangat rintisan anak-anak muda itu juga diperkuat oleh semangat orang-orang Tua tua di atas juga. Ya. masyarakat dan mahasiswa yang ada sekarang ini. Bahkan ini satu itu umur 50 lebih tahun Wow. yang dia memutuskan untuk kuliah. Kuliah lagi. Ya. Jadi dia sampaikan bahwa dia dan ada beberapa sampaikan bahwa kami rindu. Kami ini mau lanjutkan pendidikan, tapi karena terbatas finance juga terbatas dari sarana prasarana pendidikan yang dekatkan mereka. Akhirnya memutuskan tinggal. Juga ada yang anak dan mamanya masuk sekolah kuliah. Anak dan mamanya masuk kuliah. Jadi anaknya itu sebenarnya sudah selesaikan D3, tapi kembali masuk S1. Wow. Ya menopang mamanya. Wow, luar biasa ya. Ya. Ada banyak. Luar biasa. Jadi Ya. satu terobosan yang kakak lakukan dengan teman-teman di atas ini sebenarnya sudah membantu banyak menyelamatkan generasi, apalagi 650 ya. Iya. Itu satu hal yang sangat luar biasa. 610 610 ya. yang Wow. aktif sekarang. Nah, kakak, sudah berapa dosen itu di sana? Dosen sudah termasuk dosen kontrak, dosen bantu itu sudah 30-an. Wow, luar biasa 30. kakak. Luar biasa. Wow, ini satu hal yang luar biasa sekali kakak. Iya. Semoga melalui pendidikan yang di pegunungan melalui Okmin ini, semoga anak muda ini dapat selamat. Misalkan selamat dalam artian sudah bisa mengenyam pendidikan. mengenyam pendidikan, lalu mereka bisa isi di ruang-ruang kosong di pemerintahan ya. Iya, Mereka bangun pemerintahan di bidang swasta. swasta juga ya. Itu Iya. satu hal yang luar biasa. Dan kakak, Okmin itu nama arti dari itu ya, Itu ambil gabungan dari nama suku. nama suku ya kakak. Oke. Oke. Dan itu mulainya tahun berapa tuh Okmin? Ini menjelang pas mulai bukanya sampai hari ini sudah berapa tahun? Belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Wow, tapi sudah 610 ya siswanya, Iya. mahasiswanya. Belum 1 tahun. Ini Wow. nanti tanggal 17 Agustus baru 1 tahun. Wow, luar biasa. Masih jauh. Wow, luar biasa. Ya. Wow, saya respect buat teman-teman mahasiswa Okmin. Jika kalian nonton podcast ini, terus semangat karena masa depan Okmin ada di tangan kalian. Hari ini Kakak Gerat sudah memulai, ya, sudah memulai untuk memajukan SDM, tapi kalian lah akan jadi jawabannya ya. Ya. Dan menurut Kakak Gerat ada kata isi hati atau pesan apa yang mau disampaikan kepada pemirsa semua yang sedang nonton ini Ya. tentang dari segi pendidikan sebagai anak daerah yang brilian? Ya. Hal pertama itu Papua ini, orang Papua di mana saja, Papua ini kita bisa mengalami perubahan
kita bisa lakukan sesuatu di era digital, era maju ini, canggih ini. Itu salah satu jalan itu adalah melalui pendidikan. Saya pikir yang pertama itu harus melalui pendidikan. Betul. Pendidikan, tapi pendidikan kontekstual. Oke. Pendidikan kan sekarang dihadapkan pada situasi. Jadi kalau bangun pendidikan di Papua, rancangan kurikulum dan lain-lain itu harus kontekstual. Harus lihat dulu situasi di wilayah kita daerah ini. tersebut. Ya, betul. Ya, potensi apa yang ada di daerah itu, lalu itu dirancang dalam kurikulum bahkan sampai di hal-hal praksis. Ya, praktis ya, betul. Ya, hal-hal praksis. Ya. Jadi pendidikan kontekstual yang dikembangkan para ahli misalnya di Brasil, di Italia oleh Maria Montessori atau Paulo Freire dan lain-lain yang diadopsi di beberapa negara termasuk New Zealand yang menerapkan higher standar untuk seluruh Pasifik misalnya atau di dunia, di negara-negara berkembang. Itu banyak belajar di negara-negara seperti itu. Jadi yang itu harus dibawa, misalnya dibawa ke Papua itu, dirancang pendidikan itu kontekstual. Iya, memang. Jadi, benar sekali Kak. Ya, dan hal itu saya pikir harus dimulai oleh kita sendiri. Betul. Kita sendiri yang sudah berpendidikan. Betul. Kemana-mana mengenyam pendidikan di daerah lain, di Jawa, di mana-mana. Kalau harus ke sini, pengalaman itu harus dipadukan dengan konteks di sini. Ya, setuju. Itu. Lalu yang kedua itu tamatan-tamatan dari luar luar Papua maupun yang luar negeri. Perlu ada ruang, perlu ada tempat untuk mereka ini ada di tempat itu dan lakukan riset-riset tertentu yang memang harus membantu masyarakat. Betul. Harus membantu masyarakat untuk memajukan daerah dan tidak bisa berharap ke yang lain. Sumber daya yang ada itu dipakai untuk push kemajuan pendidikan di Papua. Mulai dari perguruan tinggi sampai bawah. Yang ketiga itu perguruan tinggi itu 3 tridharma perguruan tinggi itu harus difungsikan. Difungsikan untuk risetnya itu harus sampai di bawah. Yang masyarakat ini alami kondisi seperti apa? Katakanlah pendidikan dasar. Ini sekarang morat-marit. Seluruh Papua ini pendidikan dasar dari kota sampai apalagi di daerah-daerah itu parah. Itu berantakan. Itu pengaruhnya kenapa tuh? Berantakan karena itu perguruan tinggi punya tanggung jawab besar. Iya, betul. Untuk risetnya ke bawah. Mahasiswa diarahkan untuk riset ke situ. Sehingga hal-hal itu bisa membantu lah. Iya. Hal-hal menjadi masalah besar di dasar itu, pendidikan dasar itu justru dengan riset-riset itu membantu untuk bisa perbaiki. Bisa perbaiki. Kalau risetnya itu serampangan itu susah, tidak bisa. Itu harus dia fokus dan membantu hal yang memang menjadi kebutuhan. Memang menjadi masalah itu harus dibenahi. Itu pendidikan dasar misalnya. Guru-gurunya bagaimana di training. Atau ramuan bahan-bahan ajar kalau itu tidak konteks, tidak sesuai dengan perkembangan ini, itu mahasiswa dari kampus itu perguruan tinggi diarahkan ke bawah membantu membenahi itu bersama guru-guru, bersama masyarakat pendidikan di lingkungan itu. Nah, itu. Nah, berikut yang poin terakhir atau poin terakhir itu tamatan sekarang itu diharapkan untuk memilih program studi juga itu sesuai dengan konteks di daerah atau sesuai dengan potensi di daerah potensi di daerah sehingga kuliah terus kemudian begitu selesai kembali itu dia bisa terserah karena begitu banyak mahasiswa atau orang-orang yang begitu selesai pergi
mencari jurusan dan lain-lain itu tidak punya gambaran sama sekali. Betul. Sejak awal. Betul. Jadi ketika ada teman yang pergi ke mana, pilih jurusan apa, langsung dia ikut di situ. Ikut rame. Ikut rame. Jadi ketika selesai pulang, wah itu Mau semakin bikin apa, meningkatnya bingung. angka pengangguran di Papua Ya. sekarang. Nah, jadi yang dari semua ini saya berpesan bahwa saya mengajak Ya. ya orang muda, para sarjana Papua Ya. yang selesai studi dari berbagai daerah ya kota di Indonesia dan dari luar negeri. Ya. Kami berharap Ya. di video singkat ini melalui ini bisa menghubungi kami Ya. atau bisa datang melamar untuk bisa menjadi tenaga dosen, Ya, tenaga dosen di Universitas Ukmin Papua. Itu paling penting sekali, Ya, Ayo bergabunglah bersama kami ya ya. teman-teman ya. Silakan nanti ya melebarkan sayap untuk bagi-bagi ilmu lah. Ya, setuju kakak. Bagi ilmu kepada generasi muda melalui Universitas Ukmin Papua. Ya. Yang saat ini sedang beroperasi di ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibin. Wow, luar biasa. Yang direncanakan ke depan itu nanti akan bangun kampus utamanya itu di antara perbatasan Kabupaten Kerom dan Pegunungan Bintang. Itu Wow. di pinggir Sungai Sivik. Wow, Ya. wow, luar biasa kakak. Kata kunci apa yang kakak mau petik dari pentingnya pendidikan? Dari selama ini kakak memulai bergerak di bidang pendidikan, kata motivasi apa yang kakak mau sampaikan? Ya, kata motivasi itu dari saya itu hanya melalui pendidikan Ya, Papua ini kita bisa melakukan perubahan. oke. Wow, Hanya melalui pendidikan. wow, luar biasa, luar Dan biasa. kampus itu sebuah industri. Ya, Karena itu sikap kita harus jelas ya, dan itu harus di-manage ya, sehingga sebuah industri ini menjadi besar, menjadi nyata dan itu berdampak luas ya. pada semua sektor pembangunan. Wow, luar biasa ya. Manusia itu kalau dia sudah merubah mindset, dia sudah punya keterampilan, Ya. dia bisa melakukan apa saja. Wow, setuju. Wow. Wow, Bung. Terima kasih banyak. Saya pikir podcast kita sampai di sini dulu. Nanti ada topik-topik lain tentang Pegunungan Bintang, kita ngobrol lagi. Ya. Terima kasih atas kesediaan Bung Gerat untuk bagaimana bercerita tentang sedikitnya hadir pendidikan atau Universitas Ukmin Papua. Semoga Ukmin Papua ini menjadi satu lembaga yang menolong ribu generasi yang ada di Pegunungan Bintang. Dan terima kasih buat waktu yang sangat spesial buat kami. Saya Nies, berterima kasih buat Abang. Terima Tuhan kasih. Yesus- Tuhan Yesus memberkati kakak dalam pelayanan, Amin. dalam mempersiapkan generasi yang sangat luar biasa. Dan pemirsa, jika kalian pengen bergabung, ayolah bergabung bersama kakak Gerat, bersama saya, bisa hubungi kami supaya saya bisa hubungkan kakak dengan teman-teman, bisa hubungi di Facebooknya juga ya. Ya, boleh. Bisa supaya kalau mau mengajar bisa kirim lamarannya begitu ya. Itu harapan kami, sedikit cerita tentang Ukmin Papua. Sampai jumpa guys dalam podcast ini. Salam damai dari Papua buat semua pemirsa yang ada dimanapun kalian sedang nonton. Tuhan Yesus memberkati.